Percakapan di kedai arak. Ratusan tahun yang lalu, Sinchiapo sempat menjadi basis pemerintahan sementara untuk seorang bangsawan Palembang bernama Parameswara. Sebelum dia tinggalkan dan pindah ke sebuah tempat bernama Malaka, lalu mendirikan kesultanan di sana. Semenjak ditinggalkan, Sinchiapo menjadi pulau yang tidak bertuan dan tidak berhukum. Menjelma menjadi tempat transit para perompak dan segala manusia yang tidak patuh hukum. Beberapa hari telah terlewati dari kejadian memalukan itu. Awak kerapu merah sampai di bandar perompak ini. Mereka menghabiskan waktu 2 hari untuk membeli kayu. Tepatnya berhutang, guna memperbaiki sisi kiri dari bagian dek atas yang terhantam meriam. Sebuah jung berwarna merah tertambat di sebelah kerapu merah. Jung tersebut terkenal dengan nama cincin, milik seorang perompak terkenal dari Palembang, bernama Hansek. Udah beres ya semuanya? Udah ya? Ya? Tanya Jaka. Buru-buru amat sih. Tanya Aceh. Pasti pengen ketemu Cici yang jualan pau depan dermaga ya? What? Jawab Jaka sambil mengalihkan pandangannya dari Cici yang berjualan pau di depan dermaga. Yang udah 1 tahun lo deketin dan sampai sekarang belum mau ngasih tahu nama dia. Yang itu. Abbas meminta konfirmasi. Tapi kenapa ya? Dia itu gak mau banget kenalan nama gue. Dia curhat. Udah, cuekin aja. Seru Aceh. Mungkin karena wibawa sampean yang segede kuaci, Mas. Atau karena ceteknya kelek-kelekin elo, Bang. Kampret. Terkadang para awak terlalu bebas memberi masukan. Memang, itulah Jaka. Ada beberapa aspek penting yang harus dikupas tentang bagaimana Jaka membawa dirinya. Tidak seperti perompak lain yang tidur saja menyeramkan. Jaka tertidur meringkuk seperti bocah dengan air liur membasahi bantal. Sementara, perompak lain memiliki suara berat berwibawa. Suara Jaka cukup cempreng sehingga orang sangka sebagai pria ngondek. Sementara, perompak lain dengan segala kelaki-lakian mereka bermain wanita, Jaka masih selalu gagal merayu Mbak Yu penjual jamu di pinggir Kali Ciliwung di Batavia. Catatan, Mbak Yu jamu itu buta. Sementara semua perempuan langsung jatuh hati ke pangkuan para perompak, Jaka akan memulai perbincangan dengan perempuan sambil membahas betapa panasnya hari ini. Dagangan sang subjek laku atau tidak, menanyakan apakah sang subjek baik-baik saja, asalnya dari mana, apakah sudah makan, dan terakhir, baru menanyakan apakah sang subjek bersedia tidur dengan Jaka. Perempuan-perempuan pesisir yang mengidolakan pelaut jelas menemukan Jaka sebagai prospek yang tidak menggairahkan. Singkatnya, perompak pada umumnya adalah sosok yang laki banget. Sementara Jaka adalah laki yang enggak banget. Perihal lain adalah rasa percaya diri yang terlalu tinggi dan intelijensi yang tidak mensupport rasa percaya diri itu. Jaka merasa dirinya seorang pria yang terlalu pintar untuk zamannya. Dia adalah tipe orang yang menghabiskan waktu-waktu genting dengan 1000 langkah ke depan dan kehabisan waktu untuk mengambil tindakan. Contohnya suatu hari, kapal mereka mengalami kebakaran. Kebakaran! Teriak semua awak kapal. Sebentar. Ini artinya kita butuh air. Ujar Jaka. Ini adalah sebuah hasil analisis yang direspon semua awak kapal dengan berlari-lari panik dan berteriak sambil tangan di atas. Kita bakal mati, Kanjeng Gusti. Kita bakal mati. Perihal terakhir adalah rasa percaya diri yang terlalu tinggi akan parasnya dan kenyataan yang tidak sesuai. Jaka benar-benar percaya dia ganteng karena halusinasinya tentang dewa ganteng itu. Kembali ke dermaga, Jaka memutuskan untuk turun dari kapal, pergi menghampiri Cici penjual pau. Perempuan yang kecantikannya mengompensasi kenyataan bahwa dia tidak bisa masak. Para awak berhenti bekerja dan memilih untuk menyaksikan satu lagi episode ketika Jaka ditolak perempuan. Pagi, Ci. Sapa Jaka sambil mengambil 1 butir pau. Pagi, Nyet. Ih, Cici suka gitu deh. Ci, jalan-jalan yuk. Ogah. Ci,
Jangan dilawan deh. Apanya yang dilawan? Itu kenyataan bahwa lo sebenarnya suka sama gue. Jangan disangkal gitu. Biarkan hasrat lo untuk memiliki gue terbang bebas. Sumpah lo? Mulut lo mungkin nyumpahin gue, tapi mata lo, Ci, mata lo gak bisa bohong. Gue bisa lihat ke dalam mata lo. Ada cinta di dalamnya. Gue gak bisa lihat bang. Iya, lo doang deh kayaknya. Seru anak-anak tanda menyimak. Yang gak geman tuh gak usah berisik. Gitu ya Jack? Itu yang lo lihat di mata lo? Tanya Cici penjual pau. Iya. Yakin lah Jack. Yang ada di dalam mata lo adalah murni kebencian terhadap lo. Karena apa? Apa lo gak ingat kejadian tahun lalu? Maksud lo? Pertemuan pertama kita. Di saat kita saling jatuh cinta. Cici cantik itu tersenyum sambil memegang pisau erat-erat. Iya, pertemuan pertama kita. Kita saling jatuh cinta. Itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah kapal lo masuk ke dermaga dengan kecepatan tinggi menabrak engkong wo yang lagi jualan pau di sini. Oh, iya? Apa kabarnya engkong lo, Ci? Udah mati. Begitu? Ditabrak kapal. Oh, Kapal lo. oh. Jaka mengucapkan kata "oh" seperti orang yang ucapkan ketika mereka baru saja menduduki sesuatu yang lembek. Jadi, intinya wo benci sama lo. Benci? Benci! Ini orang ganggu lo, Ci. Suara seorang lelaki yang sangat laki-laki menyapa mereka berdua dari belakang. Jaka dan Cici menoleh. Mereka melihat Hanseng. Oh, Ko Hanseng? Sapa Cici dengan mata berbinar penuh cinta. Koko Hanseng? Sapa Jaka ingin pipis di celana. Iya kok. Ini loh, biawak satu ini gangguin wo melulu saban kesini. Tunjuk Cici setelah berlari ke balik punggung Hanseng. Woi, berantem! Beberapa bocah berseru kepada banyak orang. Lalu dalam sekejap, tukang jamu, tukang bubur ayam, tukang baku teh, kuli pelabuhan, dan bahkan tukang jahit berlarian menuju dermaga untuk melihat sebuah duel. Mau kalah gimana lagi loh? Tanya Hanseng. Jaka mengerti pertanyaan ini. Kali terakhir berkonfrontasi dengan Hanseng, Jaka harus menuruti kemauannya berlari bugil keliling pulau Sinciapo. Jaka tahu kepada siapa dia harus berpaling. Anak-anak, turun! Ajak Jaka. Enggak bang, abang aja. Kita yakin kok abang bisa. Seru para awak yang hanya bersedia memberikan dukungan moral. Kampret lo semua! Ini masalah harga diri! Turun! Harga diri kita juga nggak tinggi-tinggi amat kok mas. Nggak apa-apa, mas aja. Begitupun ke laki-lakian lo! Aceh mengajak kontemplasi. Mas aja mas, monggo mas. Turun ayam! Dengan sangat enggan mereka turun. Jaka berpaling kepada Hanseng. Ya udah, sini ayo ada silat. Serunya. Nih, tangan kosong nih. Serunya lagi. Hanya bermodalkan harga diri. Hanseng dan awak kapalnya bersorak menerima tantangan ini. Sedangkan awak kapal kerapu merah bersiap menerima nasib dan memulai diskusi yang realistis di belakang Jaka. Ya sudahlah, kita semua tahu Jaka tidak bisa silat. Dia cuma ngerasa aja dia bisa. Dan kita tahu pasti bagaimana kemeriahan acara ini akan berakhir. Ujar Aceh. Dukung aja, selama nggak mati. Atau selama nggak mengharuskan kita semua ikut bayar. Semua penonton membentuk lingkaran. Siap-siap encok lo ya, ujar Hanseng. Dia membuka bajunya. Semua gadis pulau termasuk nenek-nenek bersorak. Bersuka hati melihat potongan badan yang sangat lelaki dan penuh bekas luka yang membuatnya semakin terlihat lagi. Jaka berpikir keras kata-kata timpalan apa yang cocok, tapi tidak berhasil menemukannya. Jaka juga membuka bajunya, tapi hadirin tidak merespon. Dengan intimidatif, Hanseng membetulkan lehernya, membuat suara tulang.
kemudian membuang ludah dengan cepat ke tanah, membuat debu berdesir. Terakhir, meninju pohon kelapa di sampingnya, sampai kulit pohon itu mengelupas. Jaka merasa harga dirinya terusik. Dia melakukan hal yang sama. Jaka membetulkan lehernya, kemudian membuang ludah juga. Sayangnya, ludah Jaka lebih kental, berat, dan menjuntai tak dewasa. Seperti anak kecil, Jaka terpaksa menarik ludahnya lagi. Kemudian Jaka meninju pohon kelapa di samping, tapi yang terdengar adalah suara tulang retak. Jaka menahan sakit. Kayaknya sakit ya bang? Tanya Aceng dari belakang, sama sekali tidak membantu Wibawa. Enggak, nanti ke tukang urut ya bang. Diamlah. Jaka melirik kepada awaknya yang memberi semangat dengan acungan jempol. Segera setelah itu, semuanya pada bergumam. Suram. Hanseng mengambil kuda-kuda silat. Jaka, entah mengambil kuda-kuda apa dia. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hanseng menerjang dengan cepat, menendang Jaka yang dengan sukses tersungkur. Jaka berdiri memberikan perlawanan yang tampak tidak berarti. Hanseng berhasil membuatnya tersungkur. Hanseng kembali mengambil kuda-kuda. Jaka melakukan gerakan seperti berjalan ke depan. Tapi kenyataannya, dia berjalan ke belakang. Gaya apa itu, Jack? Tanya Hanseng. Lo nggak ngerti ya? Sepertinya gue memang terlalu pintar untuk zaman ini. Jaka resah. Gak usah dia. Yang lain juga gak ngerti. Celetuk seseorang dari kerumunan. Diam kamu, tukang jamu. Bukan gue. Bentak tukang jamu. Ya udah, siapalah. Jaka tidak sempat menyelesaikan kekesalannya karena kaki Hanseng sudah mendarat di mukanya. Jaka pun kembali tersungkur. Hanseng mendekati Jaka yang sedang terlentang dalam kesakitan. Udah deh, Jack. Gimana kalau lo ngaku kalah aja lagi? Dan lo beliin wo arak? Ujarnya sambil mengulurkan tangan. Jaka yang melihat prospek ke depannya cukup suram, langsung merespon. Ya udah deh. Hanseng dan Jaka berjalan menuju kedai Chi Sieng Oi, sebuah kedai yang memproduksi arak yang niscaya membuat orang berjalan menggelinding. Mereka segera duduk di dekat meja tinggi tempat pemilik kedai mengatur bisnisnya. Kawanan Hanseng menyusul masuk ke kedai yang sedang ramai oleh perompak-perompak. Minggir lo. Ujar salah satu awak Hanseng kepada salah satu gerombolan orang. Serta-merta mereka berdiri, lalu memberikan tempat mereka. Maklum, kawanan perompak Hanseng adalah kawanan yang paling jumawa di seluruh Selat Malaka. Tidak hanya itu, untuk perompakan-perompakan besar yang membutuhkan perompakan gabungan, kawanan Hanseng kerap mengajak perompak lain bekerja sama. Berteman baik dengan kawanan Hanseng adalah wajib. Kawanan kerapu merah juga masuk ke kedai. Minggirlah. Ujar Hanseng kepada sebuah gerombolan lain. Sesaat kemudian, kawanan kerapu merah ditempeleng dan ditendang keluar, sehingga mereka enggan masuk ke kedai lagi. Bang Jaka, kita di luar aja ya. Minum air sama kuda. Mereka di jendela kedai, di depan kandang kuda. Kokochi, engkong tua pemilik kedai, memberikan 2 gelas arak ke hadapan Jaka dan Hanseng. Jack, barusan gak usah diambil hati ya. Oh cuma lagi gak ada kerjaan aja. Pegal pengen nendang orang. Ujar Hanseng santai. Iya bang, gak apa-apa. Balas Jaka merasa sangat apa-apa. Gimana lo? Udah pecah telur? Tanya Hanseng yang disambut dengan gelengan kepala Jaka. Jaka. Jadi laki itu, yang laki dong Jack. Nih, gua kasih tahu salah lo di mana. Jaka menyimak dengan penuh konsentrasi, juga awalnya, dari jendela kedai itu. Hanseng lalu mengeluarkan 2 lembar usang dari balik badannya. Jack, lo tahu kenapa orang jadi perompak di laut? Kita orang jadi perompak di laut karena kita sudah dicari banyak orang di darat. Pendeknya, wo jadi perompak karena wo udah terlalu terkenal jadi perampok. Nih lihat. Hanseng membuka lembar kertas pertama. Kertas itu adalah sebuah poster edaran resmi dengan kop surat VOC Batavia. Nah, kalau udah gitu,
baru deh lo ngerompak. Hanseng membuka kertas kedua. Dibikin kertas gini, bukannya banyak yang nyari ya bang? Gak bahaya gitu? Tanya Jaka. Justru selebaran kayak gini yang bikin gue terkenal. Orang mau bunuh gue, mereka bakal mikir dulu. Upahnya 60.000 peso. Tapi sepadan gak sama kemungkinan gue bacok. Orang malah jadi takut sama gue. Mereka mungkin dapat 60.000 peso. Tapi entar anak buah gue yang membalaskan dendam gue dengan cara ngebakar kampungnya sekalian. Sepadan gak? Enggak kan? Beli apa-apa gratis. Minum arak gratis. Pengen babi panggang 1 piring, dikasihnya 6 ekor. Mau nginap digratisin. Belum lagi perempuan. Aduh, pusing gua sama perempuan. Gitu ya bang? Pusing ya bang sama perempuan? Ini menarik. Jaka memang mendaba datang harinya saat dia menjadi idola kaum Hawa. Dulu nih, waktu gua masih jadi kuli batu, saben ngehamilin anak orang, engkongnya kejar gue keliling kampung. Sekarang, engkong-engkong pada pengen bibit wo. Katanya bibit laki. Sekarang, mereka baik bener sama wo. Wo sampai gak enak banget nolak-nolakin yang mukanya jelek. Wah, gitu ya bang? Memang tujuan hidup Jaka adalah berprospek mendapatkan malam pertama yang bertubi-tubi. Singkatnya gini, Jack. Wo dan anak-anak buah wo jadi merompak di laut karena sudah sering merampok di darat. Semua orang mencari kita di darat. Ya enggak? Serunya kepada awak kapal. Yeah! Ujar mereka mengangkat gelas. Ya apa ya? Tanya salah satu awaknya. Jaka terdiam. Dia melirik awaknya sendiri yang berhimpitan di jendela. Dia mengangguk. Ya, baiklah kalau begitu. Awak kerapu merah memincingkan mata dengan curiga. Tampaknya ketololan dia terus berlanjut. Analisis Aceng. Oh iya, Jack. Kemarin katanya bantuin kapal penderita penyakit kusta ya? Tanya Hanseng. Iya. Kok tahu? Gue kan emang gitu. Perompak yang baik hati gitu. Tuh, penderitanya. Baru turun ranjang. Hanseng menunjuk ke arah bilik di belakang kedai. Di sana, Jaka melihat seorang perompak keluar dari kamar wanita penghibur. Jaka terdiam, sakit hati. Woi, Maruli! Horas! Sapa Hanseng. Horas Kang Hanseng! Seru Maruli, berjalan gontai menghampiri mereka berdua. Terlihat jelas, Maruli kekurangan cairan. Wah, lagi satu ini. Maruli menepuk bahu Jaka. Tolol kali kau. Aku ini punya borot di kampung, lebih pintar dari kau. Kata abang penderita kusta. Ujar Jaka. Semua yang ada di dalam kedai menertawakan Jaka. Tuh Jack, Maruli ini memang jagonya nyamar. Emang gitu kerjaannya. Lai, untung kau tidak beneran bantu biji aku ya. Mereka kembali tertawa sampai menangis. Lai, kasihan kali aku sama kau ini. Ini Lai, ku kembalikan saja lah 1 perak sisa yang kau berikan ya. Tak teganya pun aku melihat kau menangis. Enak aja. Enggak, gue nggak nangis. Sahut Jaka dengan mata yang berair. Sudahlah Lai, janganlah kau minum arak. Kau pergilah balik ke mama kau. Kau mimilah susu dulu. Nanti sudah pintar, kau kembali lagi ke kedai ini. Semua di dalam kedai kembali terbahak. Jaka terus terdiam, sementara semua orang di dalam kedai menertawakan dirinya. Semua orang, mulai dari perompak yang paling menyeramkan, sampai Mbak Yu penjual jamu, aki-aki penjual ketan, nenek-nenek penjual daun sirih, sampai bocah ingusan. Keempat awak pun terdiam. Baiklah, saya undur diri. Jaka berdiri lalu berjalan keluar. Jack, bayar. Seru Kokoci. Kalau gue nggak mau bayar, gimana? Gue kan perompak juga.
ujar Jaka mengumpulkan harga diri yang berceceran. Setelah Kokoci menendang Jaka sampai keluar kedai, Jaka membayar arak yang dia minum. Jaka juga berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah membuat perkara dengan aki-aki Cina umur 80 tahun. Karena ia ternyata lumayan jago saunya. Keempat awak menatap Jaka yang mondar-mandir di atas geladak. Air mukanya serius dan tampak bimbang. Tadi kalian dengar kan? Semua yang Hanseng bilang? Kita dengar. Di sela-sela pantat-pantat kuda dan tai mereka, kita dengar. Ujar Abbas. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus jadi perompak yang ditakuti orang. Maksud gue, perompak macam apa kita? Orang gak ada takut-takutnya sama kita. Gue ingin kita menjadi perompak yang disegani orang. Kita harus jadi perompak yang kalau minum arak gak usah bayar. Masa iya kita ambil bakpao aja kita harus bayar? Apa gak malu? Di mana harga diri kita? Menurut kalian gimana? Satu-satunya jalan ya merampok dulu lah. Usul Aceh. Sebentar, Ceng. Gak gitu juga. Oh, kita harus seperti Hanseng. Sebelum kita lanjut merompak di laut, kita harus jadi orang yang ditakuti di darat. Dan caranya, kita harus rampok di darat. Semua saling lirik. Ingin tahu siapa yang kali pertama berkata. Lah, itu kan tadi Acing udah bilang. Raut muka mereka berubah menjadi. Sudahlah. Jaka melanjutkan. Dan kita harus ganti nama bajak laut ini. Kerapu merah itu terdengar seperti nama rumah makan. Bukan perompak yang ditakutin. Siapa sih kentut yang ngasih nama itu dulu ya? Halo bang. Oh, iya. Sebenarnya kerapu merah nggak jelek-jelek amat ya. Cuman kurang wibawa aja dikit. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah ganti nama. Sahut Jaka. Kita jadi pergi nggak? Tukas Abbas. Jadi, yuk. Berangkat kemana bang? Batavia. Kita pergi ke Batavia.